Inilah penampakan rumah susun yang bisa kita sewa hanya dengan harga Rp10.000 per bulan per unitnya. Ya, jangan kaget. Bangunan yang terlihat kokoh dan nyaman ini hanya disewakan Rp10.000 per bulan. Berdiri di tengah pemukiman cukup mewah di wilayah Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Rusun ini terdiri dari 5 lantai. Hanya ada satu akses untuk masuk ke rusun ini, atau bahasa kerennya one gate system. Tiap tamu yang masuk harus melalui screening petugas keamanan yang berjaga 24 jam. Saya datang kala cuaca sedang sejuk-sejuknya setelah hujan mengguyur sejak siang. Saya langsung disambut taman yang tersusun rapi dan wilayah yang amat bersih. Tak terlihat ada sampah berserakan di rusun ini. Inilah Rusun Sentra Mulia Jaya milik Kementerian Sosial. Berdiri di lahan hampir 21.000 meter persegi, rusun ini menjulang di antara pemukiman warga sekitar. Saya akan ajak Anda melihat lebih dalam ke rusun yang disewakan amat murah ini dan berkenalan dengan penghuninya. Sore itu Juarti mendorong kursi roda Viko mengelilingi area rumah susun. Inilah yang biasa dilakukannya ketika hari tidak terlalu terik. Juarti kerap membawa anak semata wayangnya untuk jalan-jalan menghirup udara segar. Tidak seperti kebanyakan orang tua, Juarti harus memberikan perhatian ekstra ke Viko. Meski sudah berusia 13 tahun, kondisi psikologis Viko seperti anak 5 tahun. Sebelumnya, Viko pernah menderita meningitis ketika usianya menginjak 5 tahun. Kalau sekarang kondisi Viko gimana? Kondisinya ya bisa dibilang kayak gini, kalau diibaratkan orang tua tuh kayak kena stroke gitu Pak. Kalau anak kecil tuh dibilangnya sipi. Sipi. Akibat kejang-kejang terus ya Bu? Iya, dulu akibat kejang. Jadi menurun terus gitu. Berarti udah berapa lama Mama Viko tinggal di sini? Keluarga? Hampir setahun ya, nanti kalau ketemu puasa setahun. Berarti bulan Maret setahun ya? Iya, dulu puasa 5 hari lah, puasa 5 hari pembukaan awal itu. Kita penghuni pertama di sini ada beberapa orang yang dari asrama itu, dari Asrama Mulia Jaya Sentra yang di Pasar Rebo. Nah, yang dari situ tuh yang pertama pindah ke sini. Berapa orang pindah awal-awal ke sini? Sekitar berapa orang ya? Mungkin ada kali 10 atau lebih, tapi nggak tahu juga, ada yang dari luar, tapi saya kurang tahu. Nggak banyak ya ternyata yang Iya, pindah nggak ya? banyak. Hanya handphone milik ayahnya yang kerap menghibur Viko sehari-hari. Dari anggota geraknya, kaki kirilah yang masih bisa ia gerakan. Jemari kakinya pun dengan lincah mencari video anak-anak yang ingin ia tonton. Tidak ada game atau tontonan layaknya anak umur 13 tahun yang ia mainkan. Terkadang, ia hanya tertidur di atas kasur atau kursi rodanya, kala sang ayah harus pergi bekerja sebagai ojek online. Sudah setahun keluarga mungil ini tinggal di Rusun Sentra Mulia. Pandemi membuat Juniarti dan Budiarto kehilangan hampir semuanya, bahkan bingung untuk tinggal di mana. Motor sudah dijual untuk biaya pengobatan Viko. Di tengah kekalutan, mereka akhirnya tinggal di asrama milik Kementerian Sosial. Apa yang bikin Ibu betah tinggal di sini dibandingkan di asrama? Ya mungkin di sini lebih privasi Pak. Kan apalagi kalau anak seperti ini kan kondisinya beda. Kadang kalau di asrama itu ada orang yang mengerti dan ada orang tidak mengerti. Karena tinggalnya bareng-bareng Iya, semuanya ya, tempat satu tidurnya rumah, bareng. satu rumah ada berapa kamar dan satu kamar itu ada 8 tempat tidur. Nah kadang-kadang kan namanya di asrama itu kan banyak-banyak orang bermasalah kan. Ada yang kadang orang yang mengerti anak seperti ini, memahami, memaklumi, tapi ada juga yang nggak bisa memaklumi. Jadi kadang-kadang akibatnya saya sabar-sabarin, cuma namanya juga manusia saya Pak ya, kadang-kadang suka keluar juga lah itu Ngebatin emosinya juga, ya? Iya, kalau udah ditahan-tahan pas kapan ini
keluar juga, jadi akhirnya cekcok gitu kan. Iya. Jadi lebih privasi untuk anak saya aja. Tinggal dan menjadi bagian warga rusun menjadi berkah tak terkira bagi Juwarti. Di sini mereka tinggal di kamar lantai 1 yang dibuat khusus untuk penyandang disabilitas seperti anaknya. Pintu kamar dibuat lebih lebar agar memudahkan pergerakan kursi roda. Apalagi biaya sewa di sini sangat murah, hanya Rp10.000 per bulan. Ini bayarnya 10.000 per bulan. Iya, iuran itu sebenarnya bukan Iuran. bayaran. Yes. Tapi kita alhamdulillah sih karena penghasilan udah ada, bapaknya kan udah ngojek. Udah jadi ngojek iya, jadi ya cuman 10.000 lah. Ibaratnya kita makan sehari tuh, ya alhamdulillah banget lah Pak. Bener-bener alhamdulillah banget, mungkin karena kita dari kesabaran saya gitu ya, ngurusin anak ini, alhamdulillah rezekinya ada aja. Saya pun bertemu dengan Pak Adrianus, kepala pengelola rusun 95 kamar ini. Bersama Pak Adrianus, saya diajak berkeliling rusun yang asri dan bersih ini. Bagaimana tidak, setiap hari petugas kebersihan berjibaku membersihkan area rusun. Penghuni hanya dihimbau untuk menjaga kebersihan dan ikut kerja bakti nanti tanpa ada sanksi. Pak Andri, saya tidak menyangka kalau ternyata Rusun Mulia Jaya ini semewah ini, Pak. Lokasi juga, kalau saya bilang di tengah kota, Pak. Betul. Karena sedikit aja udah jalan besar Taman Mini ini kan. Betul, ini lokasi sangat strategis. Ini dekat dengan Taman Mini, dekat dengan stasiun LRT, dekat dengan terminal Kampung Rambutan. Kampung Rambutan, ada Ya. busway juga di sebelah Betul, sana. ya, Dan ini siap. semuanya pemukiman warga dan ada masjid juga di depan. Betul, siap. Lokasi sudah bagus banget. Dan di situ ada rumah sakit umum daerah Cipayung. Cipayu Di sebelah belakang sana. ini ya, betul. Gini Pak, saya beberapa kali datang ke Rusunawa lah atau Rusunami lah gitu yang Siap. diperuntukkan untuk orang-orang yang bisa dikatakan memang butuh tempat tinggal. Ya. Tidak bertahan lama Pak, kembali lagi akhirnya menjadi perumahan atau lingkungan perumahan yang bisa dikatakan cukup kumuh lagi ya. gitu. Nah, upaya dari pengelola sendiri untuk menjaga tetap seperti ini gitu bertahun-tahun ke depan akan seperti apa? Ya, kami menempatkan petugas yang ada di sini 1 kali 24 jam. Mereka selalu ada mengedukasi warga, mendampingi warga, memberi konseling, memberi Ada sanksi sanksi untuk saat ini. biar tetap bersih gitu. Ya, kami hanya memberikan sanksi bahwa memberi tanggung jawab bahwa mereka harus bertanggung jawab di lingkungan kamarnya. Nah, sedangkan lingkungan sekitar akan menjadi tanggung jawab kami gitu. Di rusun ini, motor dan sepeda warga ditempatkan di lantai 1 dan dengan mudah terlihat oleh warga yang melintas di lorong. Untuk keselamatan pun juga tidak main-main. Jaring besar dipasang untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan bunuh diri dengan melompat dari lantai atas. Fasilitas lain adalah penghuni tidak wajib mengganti apabila ada kerusakan kecil yang terjadi, karena pengelola rusun akan langsung memperbaikinya. Kita masuk kamar yang kosong Siap. ya, Pak. Yang mau disiapin. Oke. Silakan Pak, Ya. kita lihat. Ya, ini salah satu contoh kamar yang ada di Rusun Mulia Jaya ini. Standarnya seperti ini Pak? Semua sama dengan ukuran kurang lebih 21 meter. Ini dapat juga Pak? Dapat. Masing-masing dapat setengah lusin. Sehalusin gelas, Ya, piring, ya. sendok garpu. Ya, karena kami mereka masuk pada prinsip mereka tinggal bawa pakaian. Hanya bawa baju aja. Betul. Selebihnya semua udah disiapin di Siapin, sini. ya. Segas-gasnya pun ada. Ada gas isi. Tidak semua orang bisa menjadi warga rusun ini. Hanya masyarakat prasejahtera atau kelompok miskin dan rentan yang disetujui menjadi penghuni rusun. Itu pun tidak semuanya. Pengelola rusun harus melakukan asesmen calon penghuni, apakah sesuai atau tidak. Penghuni di sini hanya boleh tinggal maksimal selama 3 tahun. Selama tinggal di rusun, mereka akan mendapatkan sejumlah pelatihan keterampilan dan modal usaha agar bisa mandiri. Penghuni bisa keluar dari rusun lebih cepat dari 3 tahun bila sudah mandiri dan memiliki penghasilan tetap, atau terpaksa angkat kaki bila sudah mendapat 3 kali peringatan akibat melanggar peraturan rusun.
mereka masuk kami harus asesmen lebih dulu. Ada assessment-nya sendiri. Betul ya Kak. Untuk jadi tidak serta-merta saya butuh mau tinggal datang masuk. Tapi kami harus mengasesmen misalnya terkait pekerjaannya apa, penghasilannya per bulan berapa gitu loh. Nah, kalau dia penghasilannya di atas UMK, ya kami mohon maaf juta belum, berapa gitu, ya, itu berarti nggak bisa. Belum bisa gitu kan. Tapi kalau misalnya di bawah UMK, maka dia kami prioritaskan bisa masuk ke rusun ini. Nah, masuk ke sini pun tidak serta hanya tinggal. Kami akan memberikan pemberdayaan buat mereka sehingga mereka bisa meningkatkan usahanya, sehingga mereka penghasilan mereka bisa naik melewati UMK yang tadi. Berarti kalau sudah lewat UMK kami tukar ganti orang. Berarti udah harus harus graduasi istilahnya. Ya. Meskipun belum sampai 2 tahun. Ya. Untuk memutuskan siapa yang berhak tinggal di rusun memang tidak mudah. Kadang pengelola rusun dihadapkan polemik yang cukup sulit. Banyak dari penghuni rusun yang sudah keenakan tinggal di rusun dan dimanjakan banyak fasilitas, sehingga malas untuk mencari pekerjaan dan mandiri. Ini nggak sih Bu, ada kekhawatiran bahwa penghuni situ akan terlena dengan enaknya tinggal di sini gitu? Ada. Kenapa? Ada satu keluarga di sini itu boleh dikatakan umur bapaknya udah 70 tahun, itu adalah tukang parkir. Sementara anaknya dia masih di usia muda, itu kalau kita tanya katanya dia malah bekerja. Dia hanya tidur di atas, sedangkan bapaknya udah 70 tahun tiap hari pergi parkir dan biaya makannya ditanggung oleh bapaknya gitu. Dan kita selalu ingatkan, coba usahanya apa gitu, yang bisa nantinya setelah keluar dari sini bisa untuk mandiri di luar, minimal bisa bayar kontrakan, bisa makan, dan karena biaya kontrakan di luar kan tidak sama dengan yang ada di rusun. Tim Kemensos pun tak segan-segan turun ke lapangan untuk mencari calon yang cocok dan bisa lolos asesmen menjadi penghuni rusun. Pasti yang mau juga banyak sebenarnya Pak. Gitu. Betul, Nah ini ya. berarti lebih kepada turun ke lapangan mencari siapa yang berhak untuk tinggal di sini, atau mereka boleh datang ke sini untuk mendaftarkan diri sebenarnya. Ya, kami bisa terima dua gitu kan. Kami turun lapangan, belum asesmen. Jadi teman-teman pekerja sosial itu turun ke lapangan atau berdasarkan laporan masyarakat, ada yang masuk ke kami melalui kami punya comment center yang ada di Cawang tentang kondisi kehidupannya. Dari laporan-laporan itu kami menurunkan petugas untuk melakukan asesmen lebih lanjut. Nah, khususnya kami juga prioritaskan untuk yang tinggal di kolong-kolong jembatan nih, yang kondisinya tidak aman dari bahaya misalnya banjir apa semua gitu. Saya pun ingin melihat lebih dekat bagaimana masyarakat yang tinggal di kolong-kolong jembatan dengan fasilitas hunian yang amat miris. Saya menuju sebuah wilayah di Jakarta Selatan yang dekat dengan jalur kereta api. Di sini, saya bertemu dengan Pak Tris, seorang pemulung asal Bogor yang sudah 15 tahun hidup di Jakarta. Saya pun diizinkan Pak Tris untuk melihat rumah sederhananya di bawah sebuah jembatan. Menuju rumah Pak Tris tidak mudah. Saya harus jalan menurun, berpegangan seutas tali yang cukup rapuh, yang sewaktu-waktu bisa putus. Dan bila putus, mungkin saya akan menggelinding tercebur langsung ke kali ini. Kediaman Pak Tris bisa saya bilang amat sederhana. Tidak ada dinding penyekat antar ruangan di sini. Semua terbuka lebar. Paling tidak ada 4 orang yang tinggal di kolong jembatan ini. Pak Tris, istri dan anaknya, serta seorang teman pemulung yang baru 1 tahun menjajal hidup di kolong jembatan. Tinggal di bawah jembatan kayak gini kan khawatir ini Pak ya, air kali itu naik gitu ke atas. Ya, kalau Pernah naik, ini nggak sih? ya itu naik dulu waktu tahun 82. Tahun 82? 82 sama 90 kalau nggak salah naik, 2 kali naik. Itu banjir terus jadi naik gitu. Tapi kalau sekarang udah nggak bisa naik. Nggak apa-apa? Udah lama, soalnya udah di satu udah berlebar. Dulu kan batas ini doang nih. Iya. Kalau sekarang nggak udah lebar. Oh, udah Nggak lebar. naik. Oke. Sebenarnya apa Pak yang bikin, selain masalah ekonomi ya Pak ya, apa yang bikin Pak Tris
nggak mau pindah dari sini? Nah itulah masalahnya. Satu, Apa udah enak di sini, udah adem gitu ya? Ya. Atau apa gitu Pak? gimana sih kalau orang namanya orang yang udah nyaman gitu, loh. Udah tenang, tinggal di tempat beginian, pasti betah, Pasti betah. pasti betah. Nah, yang nggak betah ini pencariannya, yang nggak betah pencariannya kok begini, itu doang. Ya kalau saya pencariannya begitu ya udah, mau nggak mau. Iya terus ini kan tinggal di bawah kolong jembatan kayak gini ini kan khawatir kena razia gitu nih Pak Tri. Iya sih, kalau dipikir-pikir ya emang razia, tapi kan dalam satu razia sama aja sih. Sama aja. Iya sama aja. Mama kena nih saya di sini. Di sana dikasih makan. Kayak gitu. Jadi sama-sama enak aja gitu ya. Udah nggak mikirin apa-apa Udah lah. nggak Yang apa-apa penting lagi. bisa tidur kalau saya. Tidur di mana aja. Iya, bisa tidur. Tapi ini pengen nyaman di sini ya. Oke. Nyamannya Pak Tris mungkin berbeda dengan versi nyamannya orang kebanyakan. Pak Tris tinggal dengan sang istri di sini. Untuk memasak, Ibu Tris menggunakan kayu bakar. Dan kali ini, singkong rebus menjadi cemilan sore setelah lelah mencari botol air mineral bekas. Kediaman Pak Tris hanya beralaskan terpal plastik. Sehari-hari pasangan suami istri ini ditemani belasan kucing yang mereka selamatkan di jalan. Tempat tidur pun terbuka saja tanpa sekat dan dipan. Agak menyeramkan memang menurut saya, tidur di tempat seperti ini. Tidak ada pembatas di kasur yang membuat kita bisa saja tercebur ke kali. Pak Tris, tidur kan seperti ini ya Pak ya? Iya. Ini bolong nih Pak, bawahnya udah langsung air kali gitu. Tapi ya nggak bisa. Pernah ini nggak sih gelinding gitu? Kalau udah tidur ya pulas ya udah tidur aja. Tidur aja? Tidur aja. Nggak kepikiran tiba-tiba nanti lagi mimpi muter-muter guling-guling jatuh gitu? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Saya pernah ada nggak sih yang tiba-tiba guling-guling jatuh gitu? Nggak ada. Nggak ada? Bisa ini ya, bisa ngejaga semua ya? Atau kalau tidur ada pembatas atau apa di sini nggak? Ya gimana ngejaganya, udah begini aja kalau tidur. Begini aja kalau tidur? Iya. Lumayan juga ya Pak? Lumayan ya, kalau jatuh ya ke air lah. Oh, iya. Asal bisa berenang aja ya Pak ya? Iya. Kalau bisa berenang ya out. Pak ini kalau ini kan nggak banyak orang yang tinggal di sini ya Pak Tris ya gitu. Memang mereka banyak yang nggak mau atau apa kalau menurut Pak Tris mereka pada nggak? Dulu kan ramai tapi di sini kan? Ya udah, kan mungkin kalau udah dapat pekerjaannya mungkin pindah lah. Oh. Gitu, mungkin pindah ke satu istilahnya pulang ke kampung. Iya. Kalau untuk nyari mandi air, Pak Tris gimana? Kalau nyari air ya nimba dulu. Nimba dari sini langsung? Nimba, kumpulin, nepin satu malam. Kalau ada ini ya disaring, yang itu dibuang kotorannya gitu. untuk mandi. Nepin dulu satu malam? Nepin. Oh gitu, jadi ngambil sekarang mandinya besok? Iya. Ya untuk besok udah ada. Oh itu besok udah ada. Nanti ngambil lagi buat besoknya lagi. Buat kayak masak apa segala Kalau macam? masak beli. Oh Naik akhirnya atas. beli naik ke atas. Buat mandi aja ambil dari sini ya? Kalau untuk mandi sih nggak masalah. Untuk mandi nggak masalah. Jangan untuk masak lah. Iya. Tidak seperti kebanyakan warga yang berada di bawah garis kemiskinan dan tidak punya tempat tinggal layak di ibu kota, Pak Tris ternyata ogah tinggal di rusun. Baginya, lebih baik ia kumpulkan uang untuk memperbaiki rumah di kampung. Ia khawatir bila diminta tinggal di rusun akan kehilangan pendapatannya sebagai pemulung. Ya kalau dikatakan sampah, tumpukan sampah ini itu yang menjadi pondasi dari rumah-rumah warga Iya. di sini Pak semua. Jadi pemadatannya bukan pemadatan memang dipadatkan, memang pemadatan karena berawal dari tumpukan-tumpukan sampah yang kering.
Permasalahan tempat tinggal layak memang menjadi salah satu masalah pelik di kota-kota besar padat penduduk. Tapi kini ada yang menawarkan hunian nyaman, aman, bersih dengan harga sewa yang amat terjangkau, hanya Rp10.000 per bulan di Rusun Sentra Mulia Jaya, Bambu Apus, Jakarta Timur. Nyamannya rumah susun ini membuat penghuni kelewat betah. Bahkan penghuni yang menetap sementara pun merasa amat kerasa. Ketika mengunjungi rusun milik Kemensos ini, saya bertemu dengan sejumlah mahasiswa yang sedang menyelesaikan studi. Mereka mendidik dan menghibur anak-anak penghuni rusun dengan semangat. Mereka diperbolehkan untuk menetap di rusun ini selama program magang berlangsung. Kosan kamu sama ini lebih enak mana? Enak ini dong, jujur, Enak ini? jujur enak ini. Juga gini, gara-gara apanya ya? Yang pertama ya fasilitasnya juga lengkap. Bersih, Ya, terus bersih, lengkap. fasilitas lengkap, kamar mandinya juga mumpuni gitu, nggak yang kecil gitu, besar dengan shower, dengan WC duduk, kemudian ada wastafel, kompor beserta gasnya, ada juga ruang untuk Balkon. cuci, ya balkon. Ya, sistem keamanan menjadi amat penting di rusun. Banyak penghuni yang mungkin dulu tidak paham terkait protokol keselamatan kebakaran. Inilah sekelumit cerita di Rusun Sentra Mulia Jaya di Jakarta Timur. Banyak yang merasa amat nyaman sehingga banyak pula yang ingin menjajal tinggal di sana. Tapi banyak pula yang tak berdaya sehingga terpaksa tinggal di pemukiman yang kurang layak. Padat, kumuh, dan tinggi kriminalitas. Kaki saya melangkah ke sebuah rumah panggung di Kampung Rawa, Jakarta Pusat. Tangga kayu yang sudah reot ini menjadi akses satu-satunya untuk naik ke lantai 2. Di sini saya berkenalan dengan Imam, seorang pemuda 15 tahun. Meski kaki dan tangannya kaku dan mengecil sejak masih balita, saya melihat Imam selalu tersenyum. Ia tidak bisa bersekolah dan hanya menghabiskan hari-hari bersama kakek dan neneknya. Sang ayah bekerja di luar kota dan sebulan sekali datang membawa uang untuk Imam dan kakek neneknya. Pasangan uzur ini sudah tinggal di sini sejak 1970-an. Mereka menyewa sebuah kamar berukuran 5 meter persegi yang menjadi tempat tidur mereka bertiga setiap malam. Ini salah satu potret Lebih murah. hunian yang ada di wilayah Kampung Rawa ya seperti ini. Iya, kumuh banget ya Pak ya. Yang lebih murah ini. Kalau Iya. nyangkok kalau kontrakan 700. Berapa di sini Bu kalau sebulan? 300.000 sebulan biayanya ininya sewanya ya. Bertanda ke kampung ini banyak yang menyarankan saya tidak datang sendiri. Pada tahun 2022, Kampung Rawa termasuk lingkungan dengan tingkat kerawanan sosial tertinggi di Jakarta. Kali ini saya ditemani Pak Afrinal yang sudah menjabat sebagai Ketua RW selama 13 tahun. Pak RW kenal sekali bagaimana tabiat warga Kampung Rawa. Dulu kampung ini sangat identik dengan kriminalitas. Salah satunya tawuran antar warga. Meski tidak sesering dulu, membubarkan tawuran masih menjadi PR besar dan membuat Afrinal sering begadang. Nah, istilah katanya, jadi kepadatan yang luar biasa ya. Ini kan terpadat di Asia Tenggara. Nah, jadi memang ekstra kayak Palura, kayak yang lain-lain ekstra kita. Kalau pengen aman, ini situasi kondisinya kemarin-kemarin kita enjoy. Kita nggak begadang. Dari beberapa hari ini kita begadang, jagain. Kampung Rawa identik dengan pemukiman yang padat. Lebar jalan setapak di kampung ini tak lebih dari 1 meter. Lorong sempit menjadi akses warga menuju gang lain di wilayah ini. Rumah tingkat dengan seng dan tripleks adanya menjadi pemandangan lazim di Kampung Rawa. Bahkan saking padatnya, sinar matahari pun sulit tembus. Saya melanjutkan perjalanan di gang sempit dan gelap. Dan sampailah saya di pintu rumah Pak Camsah. Ia tinggal bersama 4 anggota keluarga lain di rumah 2 lantai dengan ukuran 2 kali 3 meter. Tidak ada sekat di rumah warisan ini, kecuali untuk toilet yang berukuran kurang dari 1 meter persegi di bawah tangga. Perjalanan menyusuri ibu kota saya lanjutkan ke wilayah bantaran kereta di Jakarta Utara. Kampung Muka, Kelurahan Ancol ini menjadi tujuan saya berikutnya. Kampung ini juga dikenal dengan stigma negatif, kriminalitas tinggi, kumuh, dan sangat padat. Seperti biasa, berkunjung ke kampung orang tidak boleh asal masuk. Saya ditemani oleh Ketua RW Pak Bahrunsyah. Ia sudah menjadi Ketua RW 4 sejak 12 tahun lalu dan mengurusi banyak hal di kampung ini.
Menurut Pak RW, pendataan warga memang menjadi masalah klasik yang dihadapi Kampung Muka. Terkadang, pemilik rumah kontrakan enggan memeriksa identitas penyewanya. Di RW 4 Kampung Muka, Jakarta Utara tercatat dihuni 2.000 keluarga. Jumlah ini sangat besar bila dibandingkan RW lain di ibu kota. Tak mengherankan bila pemukiman di sini sangat padat. Sejauh mata memandang, Kampung Muka disesaki kontrakan 2 lantai berbahan kayu triplek. Kembali, saya masuk ke lorong gelap. Pak RW dan warga lain di sini sudah terbiasa berebut nafas di tempat yang terasa pengap ini. Warga di sini apa nggak merasa sumpek atau? Sebenarnya sih sumpah, cuman kan sudah keterbiasaan itu, ya sudah dinikmati. Bersebelahan dengan RW 4 ada RW 5 yang hanya dibatasi rel kereta. Suasana di sini berbeda, tidak terlihat banyak bangunan lantai 2. Dan sayangnya lebih tidak tertata. Ini kan kalau saya katakan sampah, tumpukan sampah ini itu yang menjadi pondasi dari rumah-rumah warga Iya. di sini, Pak, semuanya. Jadi pemadatannya bukan pemadatan memang dipadatkan, memang pemadatan karena berawal dari tumpukan-tumpukan sampah yang kering. Iya, Pak. Oke, jadi memang itu lihat di bawah juga semuanya udah. Saya nggak lihat adanya tanah, Pak, nggak lihat adanya Iya. air rawa lagi, semuanya udah Semua beginin tanah, sampah. iya. Tidak bisa menghilangkan semua. Minimal kita bisa mengurangi. Mengurangi. Itu yang bisa kita kerjakan sekarang. Ya, inilah sekelumit problematika hidup di kota besar. Ada yang hidup dengan kemewahan, ada pula yang harus berjuang di tengah tingginya angka kejahatan dan sulitnya mendapat hunian yang layak. Apapun kondisi wilayahnya, mereka tetap memilih tinggal di sini karena tidak ada pilihan. Karena bagi mereka, kata nyaman bisa mengandung banyak arti meski tidak semua sesuai dengan kata hati.